Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya menggunakan Ibis Paint untuk menggambar bentuk. Yuk, mari semuanya. Pertama-tama di Play Store kita download dulu aplikasi Ibis Paint X. Nanti akan saya berikan linknya di deskripsi ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai mendownloadnya, maka akan ada tampilan seperti ini. Klik yang galeri saya. Nah, di sini sudah ada beberapa ya. Kita klik, kita bisa mulai tambahkan ya. Seperti yang ada di sudut kanan bawah ini. Nah, ini kan ada tanda plus ya. Di situ kita mulai bisa menambahkan. Nah, seperti ini. Karena kita ingin membuat gambarnya di kertas A3, maka di sudut kanan bawah ini seperti ini. Karena kita ingin membuat gambarnya di kertas A3, maka kita pilih ukuran yang 40 kali 60. Di sini kita browse dulu ya, apa yang ada di sini. Di sudut kanan kiri bawah itu ada gambar apa tuh, seperti kuas ya, simbol kuas. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk membuat gambarnya. Kemudian ketika kita klik kuas ini, maka dia akan muncul. Kemudian ketika kita klik kuas ini, dia akan muncul toolbar yang lengkap ya. Nah, hari ini kita akan menggunakan toolbar yang kuas ya. Penghapusnya ada di sudut kiri bawah di bagian ini ya. Ketika kita klik, maka dia akan berpindah, mereka switch berpindah-pindah aja ya. Nah, ketika kita klik tombol ini, maka otomatis akan berubah ya di bawahnya itu. Nah, sekarang kita coba gunakan kuas dulu. Untuk kuas ini ada beberapa pilihan ya. Kita klik kuasnya, maka dia akan ada banyak pilihan ya, di pen dan lain-lain. Kita pilih sementara ini yang di pen halus ya. Kalau sudah, kita klik lagi di simbol kuasnya. Kemudian untuk membuat sketch kita perlu warna merah. Nah, warna merah itu bisa kita dapatkan dari yang simbolnya kotak itu. Nah, di tempat ini kalau kita klik sekali, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat sketch kita pilih warna kuning. Kemudian kita klik lagi simbol kuasnya, klik sekali lagi, maka sudah siap kanvas. Sudah siap kuasnya dengan intensitas warna yang lebih pudar daripada yang kalau kita klik 100% seperti ini. Nah, seandainya kita turunkan lagi, maka intensitasnya akan lebih berkurang lagi. Cara yang oke seperti ini ya. Telapak tangannya oke posisinya, maka di pandangan mata kalian akan seperti ini posisinya gitu ya. Oke. Nah, saya pandangan mata saya melihat oke seperti ini. Maka kita lihat dulu bagian yang di telapak tangan saya ya. Ketika kita mau menggambar bentuk, unsur rupa yang paling kita butuhkan untuk kita amati di sini adalah ukuran panjang dan lebarnya, yaitu berarti bidang. Kiri, kanan, atas, bawahnya mana ya. Nah,
kalau kita perhatikan baik-baik, maka telapak tangan kita ya yang arahnya seperti ini ya teman-teman ya, maka arahnya seperti ini, maka dia arahnya adalah ke atas, miring ke atas ya. Dari yang sudah kita prediksikan tadi, maka dia arahnya akan ada ke atas seperti ini. Ya, kita prediksikan dulu lengannya, telapak tangannya seperti ini, kira-kira tampak atas, kemudian miring ke atas ya, berarti ya dia miring ke atas, kemudian bagian sininya ya, bagian berarti atas, kiri kanannya berarti dia agak ke bawah itu agak cekung gitu ya. Samping kanannya sudah, kirinya sudah, batasnya ya kita menggunakan ukuran perkiraan ya, kira-kira ya telapak tangan kita ini seberapa, apakah dia seperempatnya dari objek gambar keseluruhan yang akan kita gambar ya. Kita gunakan pertimbangan dulu ya, kita pertimbangkan, coba kita lihat telapak tangan kita ini berarti hampir sama dengan ukurannya dengan jari tengah kita, di 50-50 ya perbandingannya. Nah, tolak ukurnya adalah jari kita ya, maka kalau panjang telapak tangan kira-kira segini panjangnya yang seperti ada di kanvas kita, maka jari itu berarti seperti ini kira-kira panjangnya ya. Jika kurang nanti kita hapus lagi. Nah, pertimbangan ini kita butuhkan untuk mendapatkan proporsi ya, untuk mendapatkan proporsi. Miring juga ya, mengikuti bentuk dari bagian batas atas telapak tangan kita. Ya, seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti kita harus klik lagi warna kuningnya, kemudian kembali lagi ke kuas. Terkadang tangan kita salah memencet. Ketika kita menekan tombol ini terlalu kuat, maka akan terjadi hal yang seperti tadi. Kira-kira berarti seperti ini telapak tangan kita batasnya, dan untuk jari kita seperti itu. Jika kepanjangan maka kita akan kurangi. Dari mana munculnya jari telunjuk? Kalau kita lihat-lihat, jari telunjuk itu muncul di dekat tulang tinju dari jari tengah, arah tulang tinju ini. Nah, untuk membuat ini agak lebih detail, karena mungkin di layar handphone itu kan agak sempit ya, maka kita bisa menggunakan jari kita untuk memperbesar area atau memperkecil area kanvas ya, kecil lebar. Jadi nah seperti ini berarti saya kecilkan, yang seperti ini berarti saya lebarkan. Kita coba lagi untuk mencari detail dari telunjuk. Nah, kita perbesar dulu. Tadi kan tulang tinju dari jari telunjuk adanya di sini ya. Ini adalah tulang tinjunya. Lalu berarti tulang tinju atau munculnya jari telunjuk kita ya, berarti dari tulang tinju, dekat tulang tinju agak bergeser ke samping kanan ya, dia arahnya ya. Kalau kita perhatikan ya, tulang tinjunya naik, kemudian dia seperti gunung ya bentuknya ya. Nah, inilah kepekaan akan garis ini yang harus kita terapkan di kanvas ini. Kalau kita perhatikan dia turun lagi gitu kan ya. Kemudian bisa kita kecilkan lagi untuk kita mendapatkan ukuran yang lebih tepat ya. Kemudian dia perhatikan ruas jari pertama itu arahnya seperti apa. Berarti dia agak
turun ke bawah sedikit saja. Telapak tangan kan panjangnya, terus kita perbandingkan dengan sini sampai sini ya telapak tangan. Nah, maka ini ruas jari kedua itu tidak boleh lebih panjang adalah ya dari miring ke bawah ya ke arah bawah. Itu mau menuju terus kita perbandingkan dengan telapak tangan. Ini ruas jari kedua seperti arahnya adalah kemudian miring jari ke bawah ya ke arah bawah, mau menuju. Ini ruas jari kedua arahnya adalah miring ke bawah ya ke arah bawah, mau menuju ke jempol ya. Nah seperti ini kira-kira, lalu tinggal kita lagi-lagi kita bandingkan lagi ya. Kalau panjangnya sudah kita temui, berarti kita butuh lebarnya. Lebarnya jari ini kira-kira seberapa? Nah, kalau seperti ini lebarnya sebesar ini, maka tidak sebanding dengan telapak tangan. Nah, seperti ini, kira-kira segini lebar dari telunjuk. Ini ruas jari pertama, ruas jari kedua, dan ruas jari ketiga. Lalu kalau kita lihat lagi di sini akan ada garis yang menuju ke jari jempol dan akhirnya mereka akan bertemu. Nah, seperti ini untuk sketsa awalnya saja. Penghapusnya kita perkecil, maka dia akan mengikuti bentuk yang kita inginkan. Kita harus menggambar jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis dan jari kelingking. Tinggal kita sebandingkan saja, kita bandingkan lagi antara jari telunjuk ya dengan jari tengah itu lebih panjang mana gitu ya. Berarti posisinya di sini kan dia lebih panjang. Sekarang kita coba untuk membuat konturnya ya, karena tadi kita sudah membuat sketsnya. Kita klik kuasnya lagi. Nah ini kita zoom supaya kita bisa menentukan mana garisnya ya. Nah seperti ini, pelan-pelan kita tiban bagian yang kuningnya ini kita timpa ya. Nah seperti ini. Nah dia pen ini ketika kita tekan kemudian kita lepas, maka ujungnya akan ada lancip di situ ya. Yang menghadap ke depan. Kita bandingkan lagi apakah sudah cukup kukunya. Sekarang kita perbaiki ya jika memang dirasa ada yang harus diperbaiki. Ini garis kuning tadi hanya untuk membantu kita menentukan posisi dari jari-jari dan panjangnya. Jari pertama, ruas jari kedua, dan ruas jari ketiga. Kita lihat ini sepertinya kurang panjang misalnya ya. Kalau kurang panjang nanti kita tinggal tambahkan lagi. Nah kemudian untuk kuku yang di jari tengah kita juga coba dulu buat konturnya. Buat lagi kontur untuk tulang tinjunya, kita pertegas.
Baiklah, ini terakhir seperti ini. Jika masih ada yang kurang besar atau beberapa bagian yang masih kurang tepat, kita harus perbaiki dengan membandingkan antara telapak tangan dengan lengannya ya. Nah, ini tinggal kita finishing, kita hapus beberapa bagian yang memang tidak digunakan lagi. Kita perbesar untuk mempercepat area hapusnya. Untuk sketsanya cukup sampai seperti ini saja, ada bagian kuku, kemudian ruas-ruas jarinya sudah jelas ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya untuk pewarnaan yang lebih lengkap lagi. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.